Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali dalam acara Bisa Bagus, Bincang Santai bersama Gus. Yang kali ini kami menghadirkan Gus dari Pondok Pesantren Surya Buana, Kepala Pondok Pesantren Surya Buana, yakni Gus Ahmad Zain Fuad. Selamat datang di kantor Kementerian Agama Kota Malang, Gus. Nah, ini edisi kali ini adalah terkait dengan branding pesantren kita yang ada di Kota Malang khususnya, untuk bisa menjadikan pesantren-pesantren ini menjadi berdaya dan bisa meningkatkan sinergitas antara Kementerian Agama dengan unit-unit yang ada di bawahnya, termasuk di seksi PD Potret. Selamat pagi, dan kami sampaikan di tempat ini adalah tempat untuk ngobrol santai, sehingga kita nanti tidak terasa menyapa kepada para pemirsa juga untuk bisa menikmati acara kita pada pagi hari ini. Baik, Gus bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita bisa adu pertanyaan dan bisa saling melengkapi. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya dari Kementerian Agama Kota Malang, khususnya PD Potren, Ustaz Sukirman, MPD, yang alhamdulillah pagi hari ini kami dari Pondok Pesantren Modern Surya Buana merasa bangga dan senang pada pagi hari ini bisa berbincang santai, ngobrol santai tentang pesantren, khususnya nanti berbagai hal pesantren di Surya Buana khususnya. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya Ahmad Zain Fuad sebagai Mudir Ma'had atau Kepala Pesantren Pondok Pesantren Modern Surya Buana Malang yang ada di Dinoyo, Lowowaro, Kota Malang. Mungkin langsung terkait PPM Surya Buana, Pak Kirman. Jadi awalnya Pondok Pesantren Surya Buana ini adalah asrama khusus bagi anak-anak yang ada di MTSN 1 Kota Malang di Jalan Bandung. Nah, inisiatornya adalah Bapak Abdul Jalil Zuhri MAG. Insya Allah masyarakat Kota Malang mengenal ya beliaunya yang membawa di MIN Jalan Bandung, MTSN Jalan Bandung. Kemudian beliau dulu, saya banyak ngobrol dengan beliau, kenapa kok mendirikan pesantren? Karena beliau berkeinginan saat itu di MTSN Jalan Bandung belum ada pesantren. Visi beliau lulusan dari MTSN itu menghasilkan santri, menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka digembleng di pesantren. Jadi ada pesantren UN, dulu kan ada UN ya, ujian nasional, itu digembleng anak-anak di Jalan Bandung itu ada 20 sampai 25 anak ya, digembleng di Surya Buana. Jadi berjalannya waktu ada MAN 3 saat itu juga, jadi asramanya di PPM Surya Buana. Jadi ada lembaga-lembaga formal di Surya Buana sebenarnya diawali dari Pondok Pesantren Modern Surya Buana. Berarti lebih dulu pondok pesantrennya daripada lembaga formal. Kalau saat ini di lembaga formalnya itu ada apa saja? Di Surya Buana ada daycare, penitipan anak, kemudian ada KBTK Surya Buana, SDI Surya Buana, MTS Surya Buana, kemudian ada SMA Surya Buana. Lengkap ya? Alhamdulillah. Semoga ada universitasnya juga. Berarti kalau dilihat dari itu santrinya mungkin di pondok pesantren ini banyak. Dari semua di lembaga pendidikan itu juga mungkin di pesantrennya? Tidak, kami di Surya Buana itu opsional, tidak semuanya itu diwajibkan untuk mondok. Harapannya ke depan seperti itu mungkin ya, insya Allah untuk anak MTS atau SMA bisa digembleng di pesantren itu, insya Allah. Harapannya sebagaimana pendiri kami dulu menggembleng anak-anak di MTSN itu di pesantren, dan hasilnya memang luar biasa ya. Maka
karena hasilnya ketika gembelengan itu bagus, maka muncullah MTS Surya Buana saat itu. Tentu saja kalau ada opsi itu mereka atau para santri itu diberi kebebasan untuk memilih, dan tentu dilihat dari perbedaan, kalau memang ada perbedaannya antara yang santri mukim dengan yang tidak mukim, itu di mana perbedaan mungkin dari segi pemanfaatan fasilitas, sama-sama jadi siswa di lembaga formal, tapi tidak ada yang mukim, ada yang tidak. Mungkin perbedaan di situ digantungkan persyaratannya itu seperti apa? Kalau bagi santri, khususnya dari siswa Surya Buana, baik MTS maupun SMA, jadi pesantren ini memang dikhususkan untuk MTS dan SMA Surya Buana untuk sementara ini. Bisa jadi tahun depan atau tahun ini bisa membuka untuk di luar SMA dan MTS Surya Buana. Nah, apa yang membedakan santri yang mukim dia sekolah di MTS dan SMA? Yang pertama adalah tentu fasilitas nilai-nilai keagamaannya lebih kan gitu. Santri yang mukim di pesantren itu ada kajian kitab kuningnya, di sekolah tidak ada gitu. Kajian kitab kuning ya. Kemudian yang kedua mungkin ada ekstra selain dari pakem atau referensi yang digunakan di pondok itu, kurikulumnya seperti apa gitu ya. Jadi di kami ada 3 hal yang menjadi konsen kami. Adalah satu, tentu dari kurikulum tentu berbeda dengan lembaga formal, karena di intensitas pertemuan kemudian di pondok itu tidak hanya teori, tentu ada praktek ya, melihat bagaimana para asatidz di pondok, pembinaan mental, akhlak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kegiatan intensif pembinaan belajarnya. Kalau di rumah mungkin anak-anak ini sibuk HP-an, nah di pondok ini dibatasi. Kami penggunaan HP juga pembatasan, tidak dilarang karena ada waktu tertentu memang anak itu adaptif dengan penggunaan HP. Di kami di Pesantren Surya Buana itu penggunaan HP itu ada satu waktu, itu pun sangat-sangat terbatas. Kenapa? Sesuai dengan saran masukan dari tim pengembang yayasan kami bahwa HP itu tidak bisa dihindari, maka di pondok juga diberikan waktu khusus. Nah, itu bagian edukasi pemanfaatan HP untuk hal yang positif dari segi kurikulum, kesantrian, kemudian yang program pembinaan ke prestasi gitu. Untuk saat ini kan banyak sekali pondok-pondok pesantren ini yang memang dalam tanda petik itu daripada ngekos kan gitu, daripada ngekos ya lebih baik di pesantren. Nah, kata-kata seperti ini apakah berlaku gitu di pondok pesantren Surya Buana? Karena sekarang kan memang tantangannya luar biasa bagi anak-anak santri itu. Kalau malam itu tidak belajar, terus mau apa lagi wong nyantri kan, nyantrinya siangnya sudah di sekolah, malamnya kemudian tidak ada istilahnya ciri khas pondoknya. Nah, untuk menjembatani yang seperti ini tuh bagaimana sikap dari para pengasuh atau ustadz-ustadz yang ada di pesantren? Di Surya Buana khasnya tidak hanya di pesantren. Di Surya Buana itu sejak awal berdirinya memang sudah full day school. Sejak tahun 1996 itu sudah full day school. Itu ngefek sejarah berdirinya pesantren juga sebenarnya, karena anak-anak itu setelah sekolah itu kurang lebih jam 5, setengah 5 itu baru pulang. Kegiatannya full di sekolah sebenarnya. Nah, sehingga kegiatan pesantren adaptif. Artinya ciri khas pesantren tentu ada kitab kuning, kemudian ada diniyah, itu pasti. Sehingga diniyah kami itu setelah Isya. Diniyah kami setelah Isya. Memang anak-anak pasti capek. Semua pesantren pasti mengalami hal yang sama ya kalau malam itu. Tapi kami tetap malam itu tetap ada 2 kegiatan, tahfidznya, kemudian Al-Quran plus ada diniyah. Itu kurang lebih sampai jam 8, setengah 9.
setengah 9 sampai jam 9 itu kami beri waktu anak-anak untuk ya kadang-kadang ada yang olahraga malam gitu. Ya itu jam 9 insya Allah anak sudah capek, lelah, hingga sebagaimana pesan almarhum direktur kami Abah Jalil, buat anak-anak banyak kegiatan-kegiatan sehingga lelahnya itu memang benar-benar lelah karena banyak kegiatan, tidak terpikirkan untuk hal yang negatif. Nah itu yang bisa jadi kami memberikan toleransi hanya itu pun hanya hari Sabtu, Ahad itu sudah ada kegiatan-kegiatan. Nah kami memang ada kegiatan sama di pesantren yang lain, ada muhadharah, ada public speaking. Nah itu orientasi kami memang di public speaking di Surya Buana dan tentu KIR ya, KIR. Karya ilmiah remaja. Intinya prestasi santri kami juga biasa kegiatan event internasional maupun nasional khususnya dalam bidang karya ilmiah dan pidato public speaking. Ini terkait dengan keunggulan dari pesantren. Kan Surya Buana ini namanya kan sudah istilah mendunia lah. Mendunianya bisa dilihat dari banyak lomba-lomba termasuk olimpiade yang itu juga sebenarnya didominasi oleh anak-anak negeri gitu ya. Tetapi Surya Buana ini mampu memunculkan prestasi di bidang itu. Nah ini mungkin ada trik atau tips yang bisa ditularkan kepada mungkin para pemirsa yang ada di rumah. Barangkali ini nanti bisa sebagai bagaimana cara mengelola lembaga pendidikan berupa pesantren yang santrinya juga bisa mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Hal pesan yang terakhir bagi kami, pesantren itu memang dari dulu nih, para muassis di Nusantara ini, pesantren itu memang tempat penggemblengan, sehingga sangat layak seandainya anak-anak di pesantren itu harusnya memang prestasi-prestasi itu ditorehkan, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, tentu pesantren tidak bisa berdiri ansih tanpa keterlibatan lembaga-lembaga formal yang tersistem sedemikian rupa. Nah ini yang paling penting, kolaborasi pembinaan antara pesantren, lembaga formal, terutama pesantren yang memiliki lembaga formal. Ini perlu ada integrasi. Memang ada sisi positif negatif, ini kami akui. Ada yang dikalahkan mungkin kegiatan pesantrennya, mungkin ada kegiatan sekolah yang lebih diunggulkan, tapi di kami tidak ada yang dikalahkan dan merasa diunggulkan pun tidak. Insya Allah kami ada betul. Yang tadi termasuk kegiatan dinia, biasanya kami sore, kami taruh di malam, kemudian pembinaan-pembinaan yang sifatnya insidental kami adaptif di pesantren. Yang penting ruh pesantren jangan sampai hilang. Kegiatan kajian kitab, pembinaan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di pesantren tidak salah. Kalau dilihat dari kurikulum pesantren saja, barangkali bisakah Gus untuk di waktu tahapan itu dari selama 1 minggu itu hari yang pertama misalnya hari Senin misalnya, hari Senin itu setelah para santri ini mengikuti lembaga formalnya, kemudian masuk ke pesantren, dan itu istilahnya rundown jadwalnya itu bisa nggak dirinci jam sekian sampai jam sekian, sampai kembali lagi kepada aktivitas di lembaga formalnya. Alhamdulillah, sekali lagi kami di pesantren itu adaptif, tidak hanya pada ini, tidak hanya pada program kegiatan antara formal, termasuk kurikulum pesantren. Kami mulai dari anak-anak datang itu kurang lebih pukul 5 rata-rata, jam 5 itu anak-anak sudah bersih-bersih, 5/4 itu kemudian baca waqiah. Kami itu istiqomah baca waqiah. Nah, sampai maghrib persiapan sholat maghrib. Setelah maghrib anak-anak makan malam, ya, makan malam. Setelah isya itu sudah prepare persiapan madrasah diniyah. Nah, ada akhlak, ada fikih, ada kemudian hadis, dan tentu ada
Al-Quran tajwid dan tafsir, insya Allah. Itu kajian mata pelajaran itu pun kurikulumnya kami adaptif, menyesuaikan ya. Seperti kitab akhlak itu kami gunakan Tabiul Mu'allim, kemudian ada Alala, ada kitab Ta'lim wa Ta'alim, bahkan Mabade kami gunakan masih yang 1, 2, 3. Untuk Fathul Qoribnya kami gunakan khusus di hari Sabtu. Kemudian ada kajian tafsir tematik yang kami gunakan. Nah, itu kami mentok setengah 9 harus sudah selesai, bedanya di situ. Kenapa? Karena anak diberi waktu untuk istirahat. Jadi, kemudian setelah itu anak-anak bangun setengah 4 untuk sholat tahajud, kemudian sampai subuh. Setelah subuh ya tahajud sekaligus sholat subuh berjamaah. Setelah subuh anak-anak murojaah, pendalaman Al-Qur'annya, terus persiapan sekolah. Nah, setengah 9 tadi ya, itu belajar untuk persiapan besok sampai jam 9. Nah, itu anak-anak sudah diharuskan untuk tidur. Toleransi setengah 10 biasanya anak sudah kesempatan untuk itu. Ini insya Allah kalau Surya Buana ini kan dari sisi pendanaan itu kan terjangkau untuk masyarakat. Masyarakat dari level bawah, tengah maupun atas. Ini semuanya terangkum di dalam pesantren Surya Buana itu. Namun demikian, apakah dari pihak yayasan masih memberlakukan apa untuk mereka-mereka yang barangkali ada kurang mampu misalnya, tapi pengen mondok, pengen di situ, kemudian apakah ini juga difasilitasi oleh Surya Buana? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga khususnya pada seluruh masyarakat yang menyaksikan ini. Ada kesan ya, ada kesan insya Allah, kesan yang Surya Buana yang mungkin pembiayaannya dan seterusnya, bahwa kami sangat adaptif juga terkait pembiayaan, apalagi di pesantren. Ya silakan terkait dengan pembiayaan di pesantren kami itu sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tentu layanannya tetap kami layani sebagaimana yang mungkin akhirnya yang mampu untuk membayar full gitu ya, kami persilahkan. Kalaupun tidak juga tidak, karena sekali lagi pembiayaan itu semua kembali kepada santri, karena ada uang ada barang bahasanya ngaten. Jadi pelayanan juga kami upayakan sedemikian rupa, termasuk kegiatan-kegiatan kami itu, dan proporsi kami itu ustadz-ustadzah mukim, ada juga ustadz-ustadzah yang non mukim, sehingga bisa dilihat ya, ustadz-ustadz kami yang mendampingi anak-anak itu pelayanannya, pendampingan santri kami bisa dilihat misalkan dengan pembiayaan sekian, santrinya dengan ustadz-ustadznya bagaimana. Maka tapi sekali lagi tidak bagi masyarakat ya khususnya ya tidak satu berikan tekan pembiayaan, karena sudah niatnya mencari ilmu, kami akan bisa membantu. Kan saya melihatnya itu di masyarakat itu kan ini lembaga yang bonafit lah katakanlah, karena walaupun konsep awalnya itu sekolah alam, termasuk pesantren alam kan, yang menekankan pada alam gitu, bukan bangunan atau ruangan. Tetapi sejatinya konsep itu juga menjadikan masyarakat ini bisa melihat bahwa ternyata di sana itu tidak kalah dengan negeri gitu ya. Jadi apalagi juga pilihan sekolah bagi masyarakat ini sebelum ke negeri itu juga langsung ada pesantrennya, sehingga disitulah keunggulan dari sebuah pesantren itu. Tetapi mungkin ada ciri khusus atau keunggulan khusus dari pesantren Surya Buana ini, sehingga ini menjadi daya tarik pada masyarakat. Tidak saat ini kan kalau di negeri tidak diterima itu tidak usah ke Surya Buana, tapi justru ini sebelum masuk negeri itu sudah berbondong-bondong untuk masuk Surya Buana. Bahkan kemarin itu sudah kehabisan kuota ya, sudah tutup sebelum negeri dibuka. Ini gimana ini triknya itu sehingga bisa sampai seperti ini gitu. Alhamdulillah, sebenarnya terima kasih pada masyarakat Kota Malang yang mempercayakan pendidikan kepada kami, dan mudah-mudahan kami terus istiqomah untuk maju. Dan yang kedua,
bahwa terkait dengan pelayanan masyarakat, kami sekali lagi semuanya itu kami sangat adaptif. Ya, adaptif artinya apa? Menyesuaikan di kami terkait dengan pembiayaan pun sekalian itu ada 3 tingkatan, ada level 1, 2, 3. Kalau kuliah ada UKT. Kami biasanya ada sesi interview. Nah itu sekarang kami belakang sudah 2 tahun ini. Mungkin masyarakat belum tahu mungkin ya. Ada 2 tahun ini kami sudah menggunakan tingkatan ekonomi. Ya, karena rata-rata kami setelah kami analisa itu rata-rata pengusaha dan mungkin saat itu mengalami kondisi yang kurang, akhirnya kami melihat boleh menggunakan ada bisa turun SPP pembiayaan gitu. Nah intinya kami sesuai dengan pesan muassis ya, tentu pesantren itu satu hal, pelayanan itu penting, utamakan pelayanan. Kondisi masyarakat sekarang seperti apa, yaitu harus menjadi konsentrasi utama. Tidak saklek, pendidikan itu dinamis, pendidikan itu dinamis. Sehingga visi lembaga pun juga dinamis. Masyarakat sekarang itu lagi apa sih yang tren, itu menjadi kami 2 tahun ini itu seperti HP ini kan, pesantren mesti larangan menggunakan HP. Kami ada larangan, tapi ada satu waktu anak-anak itu boleh. Nah ini termasuk tantangan, sebenarnya tantangan yang berat. Tantangan masyarakat sekarang apalagi ada AI, ada AI, kemudian bagaimana AI itu lebih pintar dari ustadznya, bisa jadi dengan kiainya lebih sisi pengetahuan, tapi dari sisi adat, dari sisi akhlak itu menjadi tantangan balance, bahwa teknologi itu tidak bisa dilarang. Teknologi itu kalau bisa adaptif dengan kita, anak-anak tahu ada SOP-nya penggunaan seperti apa saja yang boleh, bagaimana men-sharing mana konten yang bagus, itu di pondok. Tapi kalau di pondok dilarang, nanti di rumah malah kebablasan. Tidak tahu aturannya secara syariat seperti apa. Mungkin ada Vicky AI Ustaz ya. Vicky, tapi pasti itu sudah dikaji di pesantren. Tapi bagi kami itu insya Allah sangat adaptif terkait dengan ini, insya Allah ya, mohon doanya. Dan kami mengucapkan selamat kepada pesantren Surya Buana yang di dalamnya itu banyak lembaga pendidikan dan tidak ada satupun lembaga pendidikan yang tidak laku gitu. Jadi seluruh lembaga pendidikan mulai dari yang tadi itu yang di sebelum RA itu PAUD ada ya, terus penitipan anak itu luar biasa sampai dengan SMA Surya Buana. Mungkin madrasah aliyahnya belum ya? Belum. Ya. Kalau penggabungan dari semua unsur dari di bawah lembaga Kemenak dan Diknas itu saling menguatkan, insya Allah ya itu kolaboratif yang sangat bagus. Dan pesantren inilah yang bisa merangkul dari semua lembaga pendidikan yang ada di dalamnya dengan tidak meninggalkan ciri khas pesantrennya, sehingga lulusan dari Surya Buana ini tidak diragukan lagi bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar dari pesantren, termasuk lembaga formal negeri. Baik Ustadz, ini untuk closing statement mungkin bisa disampaikan bagaimana ke depan supaya masyarakat ini melihat bahwa pesantren Surya Buana ini tetap berada di jalur yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga bisa yang lebih dari itu adalah menjembatani anak-anak ini supaya tidak terpengaruh oleh hedonisme, tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia ini, sehingga lalai dengan tujuan utamanya mereka berada di pesantren. Semoga. Terima kasih. Surya Buana dengan moto dan visi dalam gerakannya adalah ilmu amal ilmiah. Kami berupaya bahwa kajian keilmuan itu jika tidak diamalkan itu akan sia-sia. Maka dengan perkembangan teknologi ini, ilmu sebanding
diamalkan agar akhirnya menjadi hal yang perubahan yang luar biasa pada diri santri, masyarakat, dan tentu saja. Yang ketiga adalah ilmiah. Jadi apa yang diamalkan itu ya memang ilmiah. Ilmiah bagi umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tentu pendapat ulama-ulama salaf sebagai penguat ini menjadi kajian dan menjadi pondasi kita di dalam beramal. Mari kita bersama-sama ya masyarakat Kota Malang bisa ke PPM Surya Buana. Kami siap memberikan pelayanan pendidikan dan tentu insya Allah kami akan berusaha menjadikan santri kami menjadi santri yang solih, berdaya, dan maslahah untuk keluarga, masyarakat, khususnya untuk diri santri ke depannya. Terima kasih. Mantap sekali Ustaz, mantap sekali Gus. Demikian tadi perbincangan santai kami dengan Kepala Pondok Pesantren Surya Buana, dan insya Allah kita nanti akan bisa bertemu kembali dalam waktu lain yang mungkin juga akan berdampingan dengan kehidupan di pesantren termasuk lembaga pendidikan yang lain di dalamnya. Demikian acara Bisa Bagus di bincang santai bersama Gus, dan kita tutup bersama-sama acara kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kepala seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kementerian Agama Kota Malang, Sudirman, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.